Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini marilah anak-anak belajar PPKN. Namun sebelum kita mempelajari PPKN, marilah anak-anak bersama-sama kita simak bersama bahwa negara kita pada saat ini masih dalam situasi pandemi. Oleh karena itu, marilah anak-anak kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, selalu menggunakan masker terutama kita keluar rumah. Yang ketiga, kita selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain atau terkenal dengan istilah social distancing. Anak-anak semuanya perlu kita pahami bahwa kesehatan adalah hal yang utama dan belajar adalah nomor satu. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini PPKN akan Bapak sampaikan dengan materi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis di Indonesia. Apa fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada dua hal anak-anak. Yang pertama, fungsi yang pertama sebagai alat pengatur. Bagaimana untuk mengatur kekuasaan dan kesesuaian, menyesuaikan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Kesesuaian ini tentunya disesuaikan dengan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka diharapkan bahwa norma hukum yang ada di Indonesia ini sejalan sesuai dengan fungsi masing-masing, tetap mengindahkan yaitu hukum dasar yang tertinggi yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, sebagai pengatur kekuasaan, tentunya Undang-Undang Dasar 45 juga berfungsi sebagai pembagian kekuasaan. Bagaimana membagi kekuasaan antara kekuasaan yang satu dengan yang lain. Bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan. Tentunya tetap bermuara pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu fungsi daripada Undang-Undang Dasar 45 sebagai alat pengatur. Saya ulangi, yang pertama sebagai alat pengatur yaitu untuk menyesuaikan antara norma hukum yang tertinggi dengan hukum yang terendah. Yang kedua, sebagai pengatur pembagian kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu dibagi dan dilaksanakan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum yang tertulis. Sebagai sumber hukum yang tertulis, konsekuensinya adalah bahwa semua produk hukum di Indonesia yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus bersumber bermuara dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian akan terjadi konstelasi yang tertib dan teratur. Maka undang-undang yang satu dengan yang lain tidak akan terjadi benturan karena sudah diatur dengan sumber hukum yang tertinggi. Anak-anak semuanya, itu adalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian anak-anak, untuk lebih jelas nanti baca lagi materi yang sudah Bapak share, yaitu materi yang ada di modul kalian, kemudian dipahami sambil dengan penjelasan dari modul ini, kemudian rangkumlah, kerjakan LKPD yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah setelah kali Anda baca, anak-anak baca semuanya materi yang Bapak share itu di dalam LKPD itu, kemudian anak-anak rangkum. Dirangkum yang paling pokok, yang paling penting, yang dipahami apa yang anak-anak pahami dari fungsi UUD 45 itu. Bagaimana fungsi UUD 45 itu? Nah, tolong nanti anak-anak pahami.
Nah, begitu anak-anak, setelah nanti anak-anak kerjakan LKPD yang nomor 1 saja, bila sudah selesai kemudian kirim ke WA Bapak sesuai atau seperti dengan tugas yang sudah dikerjakan pada kegiatan yang lalu. Kemudian bila ada yang kurang jelas, japri Bapak langsung, nanti akan langsung Bapak jelaskan. Demikian anak-anak semuanya, tolong dikerjakan dengan baik, tetap semangat belajar. Sekali lagi, belajar di rumah, kemudian ingat jaga kesehatan, karena kesehatan nomor 1 atau kesehatan yang utama, belajar nomor 1. Demikian anak-anak, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.